Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak Tan Sonsi Jabat. Kali ini kita akan melanjutkan topik pembahasan kita mengenai statistika ya, yaitu penyajian untuk data majemuk. Sebelumnya kita telah membahas mengenai pengumpulan data, penyusunan data, dan penyajian untuk data tunggal. Nah, langsung saja kita lihat penyajian untuk data majemuk. Yang pertama, data majemuk bisa kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, yaitu terdiri dari baris dan kolom. Contohnya seperti ini, di mana jumlah frekuensinya ini merupakan banyak data, kita tinggal jumlahkan saja, hasilnya adalah 50. Nah, penyajian data majemuk kedua itu bisa kita sajikan dalam bentuk histogram, yaitu berbentuk diagram batang, tetapi persegi panjangnya berimpit, di mana setiap sisi persegi panjangnya merupakan tepi bawah dan tepi atas kelas. Nah, untuk menggambarkan histogramnya ini, berarti kita cari dulu batas-batas dari kelasnya ini, sehingga batas bawahnya ini merupakan kita peroleh dari nilai ujung bawah setiap kelas, yaitu 140 sampai 170. Maka hasilnya adalah ini. Sedangkan batas atasnya kita peroleh dari nilai ujung atas setiap kelas. Maka hasilnya adalah 144 sampai 174. Nah, kita ingin mencari tepi bawahnya. Untuk mencari tepi bawahnya, kita perhatikan dari batas bawah, tetapi dikurang 0,5. Sehingga hasilnya adalah 139,5 sampai 169,5. Sedangkan tepi atasnya kita peroleh dari batas atas, tetapi di sini ditambah 0,5 sehingga hasilnya akan kita peroleh 144,5 sampai 174,5. Sampai di sini bisa ya. Untuk menggambarkan histogramnya ini, terlebih dahulu kita gambar dalam koordinat kartesius, yaitu menyatakan sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X ini menyatakan tepi kelas, sedangkan sumbu Y atau garis tegak ini menyatakan frekuensi kelas. Kita perhatikan frekuensinya ini, boleh dong kakak buat dalam bentuk seperti ini. Nah, untuk menampilkan tepi kelas pertama, berarti kita perhatikan kelas pertama ini berarti kakak buat persegi panjangnya seperti ini, di mana tepi bawahnya ini 139,5 dan tepi atasnya 144,5. Sampai di sini bisa ya. Nah, persegi panjang kedua kakak peroleh seperti ini, di mana tepi bawahnya sama dengan tepi atas kelas sebelumnya, di mana inilah yang dikatakan mengapa persegi panjangnya berimpit, karena tepi atas kelas sebelumnya sama dengan tepi bawah kelas berikutnya. Sampai di sini paham ya, di mana tingginya ini merupakan frekuensi kelas. Sampai di sini bisa ya. Sedangkan lebarnya ini merupakan panjang kelas, di mana panjang kelas itu bisa kita peroleh dengan cara tepi atas dikurang tepi bawah ya. Maka kita ambil aja contoh antara kelas pertama, yaitu 144,5 dikurang 139,5, maka panjang kelasnya itu adalah 5. Atau boleh kita hitung dengan cara 140 sampai 144, itu nanti ada 5. Atau 145 sampai 149, itu juga ada 5. Demikian seterusnya, karena panjang kelas untuk tiap-tiap kelas itu selalu sama. Sehingga tepi atasnya ini adalah 149,5. Sekarang kita gambar persegi panjang untuk kelas ketiga, yaitu bentuknya seperti ini, di mana ini tadi menyatakan frekuensinya yaitu 10 ya. Bisa ya. Nah, tepi bawahnya ini sama dengan tepi atas kelas sebelumnya atau kelas kedua, yaitu 149,5. Inilah mengapa dikatakan persegi panjang itu berimpit ya. Sedangkan tepi atasnya adalah 154,5. Nah, persegi panjang keempat ya, itu untuk menyatakan kelas keempat, yaitu frekuensinya adalah 14. Karena persegi panjangnya ini tepi-tepinya berimpit, tepi atas dan tepi bawah kelas sebelumnya berimpit, maka hasilnya seperti ini. Sedangkan tepi atasnya adalah 159,5. Kelas kelima kita perhatikan tepi atasnya ini seperti ini, 159,5 sampai 164,5. Kelas kelima itu seperti ini. Kelas keenam ya, 164,5 sampai 169,5. Sedangkan kelas terakhir atau kelas ketujuh itu 169,5, itu tepi bawahnya sama dengan tepi atas kelas ke-6 atau kelas sebelumnya. Bisa ya? Maka tepi atasnya adalah 174,5. Sampai di sini bisa ya? Kita perhatikan banyak persegi panjangnya ini ada berapa? Ada 7. Maka banyak persegi panjang itu sama dengan banyak kelas, yaitu 7. Inilah gambar dari histogram pada tabel distribusi frekuensi. Kira-kira paham ya? Nah, penyajian data majemuk ketiga itu bisa kita sajikan dalam bentuk poligon, yaitu berbentuk diagram garis. Kita peroleh dengan cara menghubungkan titik tengah tiap-tiap kelas. Kita perhatikan tabel distribusi frekuensi sebelumnya, yaitu seperti ini.
Nah, untuk mencari poligonnya ini atau menggambar poligonnya ini, berarti harus kita tentukan dulu nilai tengah-tengah kelas ini. Di mana nilai tengah itu kita peroleh dari jumlah dari batas-batasnya, yaitu batas bawah ditambah batas atas kita bagi dengan 2. Sehingga hasilnya akan kita peroleh itu 142. 147, 152 sampai 172. Nah, sekarang kita mau menggambar poligon ini. Nah, untuk menggambar poligon ini sama dengan menggambar histogram, berarti harus kita buat dulu koordinat kartesiusnya seperti ini tadi ya. Nah, ini merupakan nilai tengah kelas, di mana pada histogram kita lihat bentuknya seperti ini. Nah, ini merupakan gambar dari histogram, tapi kita ingin menggambar poligonnya. Nah, karena poligon itu merupakan hubungan titik tengah tiap-tiap kelas, berarti kakak buat. Nah, titik tengah kelas pertama itu sama dengan persegi panjang pertama ya, yaitu 142. Titik tengah kelas kedua adalah 147, titik tengah kelas ketiga adalah 152, titik tengah kelas ketiga adalah 157, titik tengah kelas keempat adalah 162 ya, titik tengah kelas keenam adalah 167, sedangkan titik tengah kelas terakhir atau kelas 7 itu adalah 172. Nah, poligon itu kan berbentuk diagram garis, berarti kita hubungkan aja titik-titik ini menjadi sebuah garis. Kita buat seperti ini. Inilah merupakan gambar dari poligonnya atau poligon distribusi frekuensi. Sampai di sini bisa ya? Penyajian data majemuk berikutnya adalah berbentuk OGIF, artinya berbentuk grafik yang dibuat berdasarkan data yang disusun dalam tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, kita perhatikan di sini frekuensi kumulatif. Kita tahu bahwa frekuensi kumulatif ada 2, maka OGIF pun ada 2 jenisnya, yaitu OGIF positif dan OGIF negatif. Di mana OGIF positif itu di grafiknya disusun berdasarkan tabel frekuensi kumulatif kurang dari tepi atasnya, atau biasanya kita kenal dengan F-kum lebih kecil dari tepi atas. Sedangkan OGIF negatif kita susun berdasarkan frekuensi kumulatif lebih dari tepi bawahnya, atau biasa kita sebut F-kum lebih besar sama dengan tepi bawah. Nah, tabel distribusi frekuensinya tadi bentuknya seperti ini. Bisa ya, maka kita bisa peroleh batas-batas bawahnya atau tepi bawah dan tepi atasnya seperti ini dari batas bawah dikurang 0,5, sehingga tepi bawahnya adalah 139,5 sampai 169,5. Sedangkan tepi atas kita peroleh dari batas atas kita tambah dengan 0,5, sehingga akan kita peroleh 144,5 sampai 174,5. Karena OGIF ini berbentuk frekuensi kumulatif, berarti kita tambahkan kolom frekuensi kumulatif, di mana frekuensi kumulatif lebih kecil sama dengan tepi atas dan frekuensi kumulatif lebih besar sama dengan tepi bawah. Di mana frekuensi kumulatif lebih kecil sama dengan tepi atas bisa kita buat berdasarkan ini. Kita hitung saja dari sini. Berarti kakak mulai dari 2 ditambah 4 itu 6, 6 ditambah 10 itu 16, 16 ditambah 14 itu 30, 30 ditambah 12 itu 42, 42 ditambah 5 itu 47, 47 ditambah 3 itu 50. Bisa ya? Nah, untuk frekuensi kumulatif lebih besar sama dengan tepi bawah. Sebaliknya, karena frekuensi kumulatif lebih kecil kita hitung dari atas. Nah, kalau frekuensi kumulatif lebih besar kita hitung dari bawah, yaitu kita mulai dari sini. Di sini 3, berarti kakak tulis di sini 3. Kemudian 3 ditambah 5 itu 8. 8 ditambah 12 itu 20. 20 ditambah 14 itu 34. 34 ditambah 10 itu 44. 44 ditambah 4 itu 48. 48 ditambah 2 itu 50. Sampai di sini bisa ya. Maka kita buat dulu grafik OGIF positif dan OGIF negatifnya seperti ini. Nah, untuk menggambar grafik OGIF positif dan grafik OGIF negatif ini, kita perhatikan angka-angkanya, berarti boleh dong kakak buat tentangnya seperti ini. Dari 0 sampai 52. Sedangkan yang ini merupakan tepi-tepinya. Nah, kita hitung aja dari sini. 139,5 sampai 169,5. Kemudian kita tambah dengan 174,5. Maka ini ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dimana kakak buat seperti ini. Ini jaraknya sama ya, karena jarak tepi tengahnya ini sama dengan
panjang kelas, yaitu 144,5 dikurang 139,5 selalu sama, jaraknya selalu sama. Nah sekarang kita mau menggambar grafik ogib positif. Nah kita perhatikan, untuk frekuensi kumulatif atau banyak data yang lebih kecil dari 139,5. Nah berarti 0 kan, karena tidak ada data yang lebih kecil dari 139,5, seminimalnya adalah 140. Maka banyak data untuk frekuensi 139,5 ini adalah 0. Kakak buat aja titiknya di sini 0. Sampai di sini bisa ya. Nah, sekarang banyak data 144,5 ini. Nah, yang lebih kecil dari 144,5. Berarti ada 2 dong. Maka kakak buat di sini 2. Kakak buat di sini ya, ini 2. Nah, sekarang banyak data yang lebih kecil dari 149,5. Banyak data yang lebih kecil dari 149,5, berarti kita jumlahkan aja, yaitu 6. Berarti kakak buat di sini 6. Kakak buat ini 6 ya. Kemudian banyak data yang lebih kecil dari 144,5 ini. Ada berapa? Kita perhatikan, banyak datanya kita jumlahkan. Berarti lebih kecil dari 154,5 ini adalah 16. Berarti kakak buat di sini 16. Di sini ya. Nah, banyak data yang lebih kecil dari 159,5, berarti ada 30. Berarti kakak buat di sini 30 ya. Nah, berarti di sini 100, kakak buat di sini 30. Kemudian, nah 154,5 ya, tadi ada 16 ya. Kakak buat sini ya. Nah, sekarang yang 164,5, banyak datanya ada berapa? Kita perhatikan 164,5 ini ada 42. Berarti kakak buat di sini 42. Sesuai dengan ininya ya. Maka ini kakak buat 142. Nah sekarang 169,5 ada berapa banyak datanya? 47. Berarti kakak buat 147 ada datanya sebanyak ini. Kalau di sini 46, berarti di tengahnya ini ya, kakak buat di sini. Nah sekarang yang 174,5 banyak datanya ada berapa? Yang lebih kecil dari 174,5 ada 50 dong. Berarti kakak buat 50 di sini. Nah, yang mana kak dinamakan grafik ogib positifnya? Nah, kita tinggal hubungkan saja bentuknya dengan seperti ini. Inilah grafik dari ogib positifnya. Sekarang kita gambar grafik ogib negatifnya. Bentuknya sama dengan grafik ogib positif. Nah, yang negatif kita perhatikan ada berapa banyak data yang lebih besar dari 139,5. Data yang lebih besar dari 139,5. Artinya jumlah dari semuanya ini dong, ada banyak datanya karena lebih besar dari 139,5. Berarti yang ini 50. Kakak buat di sini 50 ya. Nah, ini 50. Bisa ya? Nah, sekarang yang lebih besar dari 144,5. Berarti kita lihat 48. Berarti kakak buat di sini 48. Sampai di sini bisa ya. Nah, sekarang yang 149,5 ada 44. Berarti kakak buat di sini 44. Sekarang yang 154,5 itu 34. Kakak buat 34 di sini ya. Yang 34. Sampai di sini bisa ya. 159,5 itu 20 ya. Maka kakak buat 159,5 itu 20. Bentuknya seperti ini ya. Nah sekarang yang 164,5, karena 164,5 ada 20, berarti di sini ya. Kakak buat titiknya di sini. Sedangkan 169,5 ada 8 tadi ya. Kakak buat di sini. Nah banyak data untuk yang lebih besar dari 174,5. Apakah ada banyak data yang lebih besar dari 174,5? Tidak ada dong, karena maksimalnya adalah 174. Maka banyak datanya ini adalah 0 atau kakak buat di sini. Lalu bagaimana kak ogib negatifnya? Kita perhatikan. Nah kita tinggal hubungkan saja dengan grafiknya menurun. Kita mulai dari sini. Berarti kakak buat bentuknya seperti ini. Boleh ya, seperti ini. Nah inilah merupakan grafik ogib negatif. Kira-kira paham ya? Untuk lebih pahamnya kita perhatikan contoh soal berikut. Tadi pada pokok pembahasannya kita telah mengubah tabel distribusi frekuensi ke dalam bentuk histogram.
Di contoh ini kita disuruh mengubah histogram ini dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Jadi untuk mengubah tabel distribusi frekuensinya, kita terlebih dahulu perhatikan banyak persegi panjangnya. Karena banyak persegi panjang itu sama dengan banyak kelas. Kita perhatikan berarti di sini banyak kelasnya ini adalah 5 ya. Berarti kakak buat banyak kelas itu ada 5. Kakak buat banyak kelas itu ada 5. Nah, sekarang kita buat tabel distribusi frekuensinya. Nah, kakak buat bentuknya seperti ini. Di mana kolom pertama ini kakak bagi ya. Kolom pertama ini menyatakan banyak kelas. Dan kolom kedua menyatakan frekuensi. Sampai di sini bisa ya. Nah, kita perhatikan banyak kelasnya ini 5, berarti kakak tambahkan baris sebanyak 5 ini ke bawah. Berarti kakak tambahkan 1, 2, 3, 4, dan 5. Sampai di sini bisa ya. Nah, di mana kolom pertama itu untuk banyak kelas atau kakak buat di sini kelas. Sedangkan yang kolom kedua itu frekuensi. Sampai di sini bisa ya. Nah, untuk kelas pertama kita perhatikan pada persegi panjang pertama, di mana persegi panjang pertama ini merupakan tepi bawahnya. Sementara untuk mencari batas bawah itu kita tambah dengan 0,5, sedangkan untuk mencari batas atas kita kurang 0,5. Karena kelas itu terdiri dari batas bawah dan batas atas. Berarti ini kalau kakak buat, kakak tambahkan saja ini dengan 0,5, maka ini menjadi 50. Dan 54,5 ini karena ini merupakan tepi atas, berarti untuk mencari batas atasnya kakak kurang 0,5 ya, menjadi 54. Karena begini, karena tepi bawah itu kan sama dengan batas bawah dikurang 0,5. Sampai di sini bisa ya. Nah, kita terlihat tepi bawahnya ini kan 49,5 itu sama dengan batas bawah dikurang 0,5. Jadi untuk mendapatkan batas bawahnya kita tambah aja tepi bawah itu dengan 0,5 sehingga kita dapat 50. Inilah dia kita mendapat 50. Nah, sedangkan tepi atas ini kan tepi atas 54,5, maka tepi atas atau kakak buat TA itu sama dengan batas atas ditambah 0,5. Sehingga kakak buat tepi atasnya ini kan tadi 54,5 itu sama dengan batas atas ditambah 0,5. Jadi untuk mencari batas atasnya kita kurang aja 54,5 ini kita kurangkan dengan 0,5 sehingga kita dapat 54. Maka kelas pertama itu terdiri dari 50 sampai 54. Sampai di sini paham ya? Nah, 4 ini merupakan frekuensinya. Maka kelas pertama itu frekuensinya adalah 4. Nah, sekarang kita perhatikan persegi panjang kedua untuk kelas kedua. Berarti yang ini 54,5 kita tambah saja dengan 0,5 ya, berarti menjadi 55. Kakak buat menjadi 55. Sedangkan 59,5 ini kakak kurangkan dengan 0,5, berarti menjadi 59. Sedangkan frekuensinya adalah 8 ya. Maka frekuensinya adalah 8. Nah, kita perhatikan kelas ketiga pada persegi panjang ketiga. Berarti yang ini menjadi 60. Sedangkan yang ini menjadi 64. Frekuensinya adalah 13 ya. Nah, sekarang persegi panjang keempat itu untuk kelas keempat. Berarti di sini menjadi 65, kita tambahkan 0,5 ya. 65 dikurang 69,5 kita kurangkan saja dengan 0,5 menjadi 69. Ini menjadi frekuensinya kelas keempat yaitu 10. Nah, yang ini berarti kita lanjutkan dari 70 sampai 74,5 kita kurangkan saja dengan 0,5 menjadi 74. Frekuensinya adalah 5. Nah, banyak datanya ini ada berapa? Nah, banyak datanya ini bisa kita lihat. Banyak datanya adalah tinggal kita jumlahkan saja. 4 ditambah 8 12, tambah 13 25, tambah 10 35, tambah 5 40, maka banyak datanya atau jumlah frekuensinya adalah
40. Inilah tabel distribusi frekuensi pada contoh pertama. Kira-kira paham ya? Kita masuk kepada contoh yang kedua. Kita disuruh membuat tabel distribusi frekuensi dari histogram berikut. Nah, kita perhatikan gambar histogram ini. Ini merupakan nilai-nilai tengah setiap kelas. Karena persegi panjangnya ini ada 5, maka nilai tengahnya ada 5 nih. Dimana nilai tengah kelas pertama itu adalah 33, nilai tengah kelas kedua adalah 38, nilai tengah kelas ketiga adalah 43, sampai nilai tengah kelas kelima yaitu 53. Berarti kelasnya ini ada 5, maka kakak buat tabel distribusi frekuensinya bentuknya seperti ini. Dimana kolom pertama tadi menyatakan kelas interval ya, dan kolom kedua adalah frekuensi. Karena kelasnya ini ada 5, maka kakak buat baris sebanyak 5, yaitu ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sampai di sini bisa ya. Dimana ini menyatakan kelas, kakak buat ini kelas, dan ini adalah frekuensi, kakak buat frekuensi ya. Sampai di sini bisa ya. Nah, sekarang kita ingin menentukan kelas pertama. Kita perhatikan, kita harus cari dulu panjang kelas. Itu kita perhatikan, panjang kelas itu boleh kita cari dengan tepi atas dikurang tepi bawah. Namun kita perhatikan pada gambar ini, dia tidak mempunyai tepi-tepi karena tidak diketahui tepi-tepinya. Yang diketahui adalah nilai tengah. Maka untuk mencari panjang kelas, kita boleh menggunakan rumus nilai tengah kelas sesudahnya, yaitu kakak misalkan nilai tengah kelas kedua 38 dikurang nilai tengah kelas sebelumnya, yaitu kelas pertama berapa? 33. Maka panjang kelasnya ini ada 5. Boleh juga kita cari dari nilai tengah kelas ketiga, kita kurangkan dengan nilai tengah kelas kedua. Nanti hasilnya juga sama, kita jumpa panjang kelas itu 5. Demikian seterusnya, nilai tengah kelas kelima kita kurangkan dengan nilai tengah kelas keempat, maka panjangnya juga 5. Maka karena panjang setiap kelas itu sama. Nah, untuk kelas pertama kita perhatikan, di sini nilai tengahnya adalah 33. Kakak buat ya. Untuk kelas pertama nilai tengahnya adalah 33. Sementara panjang kelas ini ada 5. Berarti di sini kakak buat 2 data atau 2 data di sini juga. Maka ini nilai tengahnya di tengah-tengah atau median. Maka setelah 33 berarti 34 dong. 34, di sini 35. Nah, sebelum 33 berapa? 32 dan 31. Maka kita sudah jumpa nih kelas untuk kelas pertama, yaitu kelas pertama itu terdiri dari 31 sampai 35. Banyak frekuensinya itu kita lihat dari ini. Berarti banyak frekuensinya adalah 4. Bisa ya? Berarti kelas pertama 4. Nah, kelas kedua kakak buat di sini berarti nilai tengahnya adalah 38. Berarti 2 data setelahnya dan 2 data sebelumnya. Berarti 38, di sini 39 dan 40. Nah, kalau di sini 37 dan 36. Maka batas kelasnya adalah 36 sampai 40. Sampai di sini bisa ya. Banyak data itu sama dengan 7 untuk kelas kedua. Nah, kelas ketiga berarti kita perhatikan, tinggal kita tambah 1 aja. 40 habis 40 berapa? 41. Nah, kita cari dari sini. Berarti di sini 43. Karena panjang kelasnya ingat sama ya. Berarti di sini 44. Dan di sini 45, di sini 42 dan 41. Maka batas kelasnya adalah 41 sampai 45. Bisa ya? Nah, yang ini adalah 46 dan seterusnya sampai kelas keempat ya. Boleh digunakan cara yang ini. Bisa ya? Nah, berarti 46 kita perhatikan. Kalau kita hitung 46, sementara nilai tengahnya adalah 48. Berarti kakak buat 48, 49, 50. Sebelum 48 berapa? 47 dan 46. Maka batas kelasnya antara 46 sampai 50. Sampai di sini bisa ya. Nah, kelas kelima kita perhatikan nilai tengahnya 53. Maka di sini 54, di sini 55. Sedangkan sebelum 53 itu 52 dan 51.
Maka banyak kelasnya, batas kelasnya adalah 51 sampai 55. Banyak data pada kelas ketiga itu ada berapa? Kita perhatikan persegi panjang kelas ketiga yaitu 9. Kelas keempat itu kita perhatikan ada 5. Kelas kelima itu ada 2. Maka banyak datanya ini ada berapa? Maka banyak datanya ini ada, kita jumlahkan saja jumlah seluruh datanya. 4 ditambah 7 itu 11. 11 ditambah 9 20. 20 ditambah 5 itu 25. Berarti banyak datanya adalah 27. Sampai di sini bisa ya. Inilah tabel distribusi frekuensinya. Kira-kira sampai di sini paham ya? Soal selanjutnya kita perhatikan, di sini kita disuruh membuat tabel distribusi frekuensi dari poligon frekuensi berikut. Nah, ini diketahui poligon frekuensinya. Kita ingat bahwa poligon itu merupakan diagram garis yang menghubungkan titik-titik tengahnya. Jadi, untuk mengetahui banyak kelasnya, kita lihat dari nilai tengah atau titik tengahnya. Nah, kita perhatikan di sini nilai tengahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyak kelasnya ada 6. Nah, ini kenapa nggak nilai tengah? Karena banyak data di sini adalah 0, sedangkan di sini juga banyak datanya 0. Maka banyak kelas adalah sama dengan jumlah nilai tengahnya, yaitu 6. Banyak kelas itu ada 6. Sampai di sini bisa ya? Nah, kita buat tabel distribusi frekuensinya. Maka kakak buat tabel distribusi frekuensinya akan menjadi seperti ini. Di mana ini merupakan kolom pertama. Berarti ada 6 ya, berarti kakak buat 6 baris ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Inilah banyak kelasnya. Nah, sekarang kita mau menentukan kelas pertama. Nah, kakak buat ya. Di sini merupakan kelas, sedangkan di sini adalah frekuensinya. Sampai di sini bisa ya. Kita perhatikan kelas pertama. Nilai tengah kelas pertama di sini adalah 73, yaitu yang ini ya. Sedangkan nilai tengah kelas kedua adalah 78. Nah, untuk mencari panjang kelas, kita bisa memperolehnya dari selisih nilai tengah. Artinya 78 dikurang nilai tengah kelas sebelumnya, yaitu 73. Maka kita peroleh hasilnya 5. Atau boleh juga panjang kelas kakak peroleh dengan cara kelas yang lain nih. Berarti nilai tengah kelas sebelumnya, misalnya di sini kakak buat nilai tengah kelas kelima ya. Kelas kelima berarti sebelum kelas kelima berapa? Kelas keempat kan? Berarti nilai tengahnya berapa? 88. Berarti kakak kurangkan 88, ini juga hasilnya 5. Karena panjang setiap kelas itu 5. Maka kalau kakak buat panjang kelasnya 5 sementara nilai tengah untuk kelas pertama itu 73, berarti boleh dong kakak buat di sini 73. Berarti karena ini ada 5, berarti 2 ke sini dan 2 ke sini. Karena nilai tengahnya adalah 73. Berarti setelah 73 berapa? 74 sampai 75. Sementara ini 72 dan 71. Maka batas kelasnya kita sudah peroleh yaitu 71 sampai 75. Jumlah frekuensinya kita bisa lihat dari sini ya, yaitu 2. Sampai di sini bisa ya. Maka jumlah frekuensi kelas pertama itu adalah 2. Nah, kita perhatikan kelas kedua. Berarti kakak buat kelas kedua itu 70, habis 75 kan 76. Berarti 76 sampai, karena nilai tengahnya kita perhatikan kelas kedua, nilai tengahnya itu ada berapa? 78. Berarti yang di tengah adalah 78. Maka di sini 76, 77, 78, 79 sampai 80. Maka di sini batas atasnya adalah 80. Banyak frekuensinya berapa? 4. Sampai di sini bisa ya. Kita perhatikan kelas ketiga, berarti nilai tengahnya 83. Berarti kalau di sini 2 setelah di sini pasti di sini 85 karena 83 84. Nah, ini 82, di sini 81. Maka di sini batasnya adalah 81 sampai 85. Jumlah frekuensinya kita lihat di sini adalah 12. Nah, kelas ketiga kelas keempat ya, kita perhatikan nilai tengahnya 88, sementara panjangnya 5.
Berarti 1 di sini, berarti di sini adalah 90 ya. Kakak buat di sini adalah 90. Sementara di sini 87, di sini 86. Maka batas kelasnya adalah 86 sampai 90. Jumlah frekuensinya bisa kita lihat di sini adalah 13. Yang ini ya. Maka di sini 13. Sekarang kita perhatikan kelas berikutnya, yaitu kelas kelima. Nilai tengahnya berapa, Kak? 93. Berarti 93 2 ke sini yaitu 95. Karena di sini 94, di sini 92, di sini pasti 91. Maka batas bawahnya adalah 91 sampai batas atasnya 95. Jumlah frekuensinya adalah 6. Sampai di sini bisa ya. Maka kita perhatikan yang terakhir, nilai tengahnya di sini 98. Maka di sini 99 dan di sini adalah 100. 98, 97, di sini 96. Paham ya? Maka batasnya adalah 96 sampai 100. Banyak datanya berapa? 3 ya. Yang ini ya, 3. Nah, sampai di sini bisa ya. Nah, jumlah frekuensinya berapa? Kita jumlahkan saja. 2 ditambah 4 itu 6. 6 ditambah 12 18. 18 ditambah 13 itu 31. 31 ditambah 6 37. Tambah 3 berarti banyak datanya ada 40. Inilah tabel distribusi frekuensi dari poligon berikut. Kira-kira paham ya? Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.